Emir hanya terdiam membisu setelah Raihan menyatakan isi hatinya. Kemudian Zafer muncul di tengah pembicaraan mereka lalu mencoba mencairkan suasana dengan memulai obrolan namun satu pun dari mereka tidak meresponnya. Tiba di rumah Raihan tidak mau masuk ke rumah dengan alasan ingin menghirup udara segar. Kemudian Emir bercerita pada Zafer jika dia belum bisa memaafkan Raihan. Sementara itu Zafer sangat kesal karena Emir melewatkan kesempatan berharga untuk memiliki cinta dari istrinya. Kemal terkejut dengan kedatangan adiknya yang begitu mendadak. Di sana Oya tiba-tiba bertanya tentang Masal sehingga membuat Kemal merasa aneh karena di masa lalu Oya tidak pernah peduli kepada putrinya. Kemudian Narin memperkenalkan dirinya sebagai istri Kemal sehingga Oya terkejut karena pernikahan mendadak yang tidak diketahui oleh publik. Kemudian Kemal meminta Narin untuk bersikap profesional layaknya suami istri dan menegaskan untuk tidak membuat kesalahan di depan adiknya. Raihan datang ke rumah Kemal untuk menemui Narin sambil menangis dan menceritakan soal perjuangannya yang tidak dihargai oleh Emir. Narin menjadi sangat kesal mendengar keegoisan Emir sampai menyuruh Raihan untuk berhenti mengejar cinta suaminya. Kemudian Kemal mengirim pesan kepada Emir dan bertanya-tanya masalah yang terjadi di antara mereka setelah melihat kondisi Raihan yang begitu sedih. Emir pun menegaskan pada pamannya bahwa mereka baik-baik saja. Namun tak lama kemudian Emir pergi ke rumah Kemal untuk alasan menemui Oya. Di sana Oya mencoba menghangatkan suasana setelah melihat kesunyian di antara mereka. Selain itu Oya juga meminta keponakannya untuk saling mengatakan cinta mereka namun Emir mengalihkan topik itu dengan alasan ingin pulang. Sementara itu Narin mencoba menahan Raihan dan menegaskan pada Emir bahwa dia akan menginap di rumahnya. Cemre sangat kesal karena tidak punya kesempatan untuk mendekati Emir. Dia pergi ke rumah Kafidan dan memberitahu ibunya bahwa Emir dan Raihan sudah bersama lagi. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menyakiti Raihan dengan menyewa pria bersenjata. Apalagi ucapan Hikmet membuat Kafidan sakit hati sampai bersumpah untuk balas dendam kepada suami dan menantunya. Keesokan harinya Kemal memberikan kartu kredit untuk Narin dan mengingatkan bahwa mereka harus profesional karena Oya akan tinggal sementara waktu di rumahnya. Kemudian Kemal menaruh kartu kredit beserta kata sandi di kamar meskipun Narin menolaknya. Sementara itu Suna dan Cemre sangat bahagia atas ketidakhadiran Raihan di rumahnya. Mereka berpikir jika Emir menepati janjinya untuk mengusir Raihan karena Suna telah pulih. Namun di sisi lain Emir menyesal karena membiarkan Raihan pergi dari hidupnya dan mencari cara agar istrinya kembali ke rumah. Kemudian Emir menjemput Raihan dengan paksa. Dia menarik lengan istrinya sambil meminta Raihan untuk tidak berkomentar apapun. Sementara itu Narin berusaha menghentikan Emir namun Kemal meminta istrinya untuk membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Di perjalanan pulang Raihan memberanikan diri untuk bertanya alasan Emir memaksanya untuk pulang. Kemudian Emir menjawab dengan alasan karena Zainab membutuhkan istrinya. Tiba di rumah Raihan dan Emir hanya saling diam tanpa bicara ataupun berinteraksi. Sementara itu Raihan berharap Emir membahas topik kemarin tentang ungkapan isi hatinya. Oya mencurigai pernikahan Kemal dan Narin sampai bertanya kepada Serie. Namun percuma saja karena Serie tidak mengetahui asal-usul pertemuan mereka apalagi tentang hubungannya. Kemudian Oya menginterogasi Narin atas pernikahan mereka yang terasa asing apalagi Narin sampai tidak tahu kopi kesukaan suaminya sendiri. Narin hanya terdiam sedangkan Kemal menyuruh adiknya untuk tidak mengurus kehidupan orang lain. Kemudian Oya pergi ke kamar Kemal untuk mencari bukti namun malah mengambil kartu kredit Narin yang diberikan oleh kakaknya. Sementara itu Kemal mulai mengambil foto bersama Narin untuk diunggah di akun sosial media miliknya agar Oya tidak lagi mencurigai pernikahan mereka. Namun Narin tidak setuju karena sedang mencegah orang yang mengenalnya mengetahui alamat rumah. Dia mencoba menghapus foto itu namun hampir terjatuh ke kolam.
Hikmet memanggil Emir ke kantor karena mengetahui soal Kafidan yang datang ke rumah untuk menemui Emir. Dia sangat membencinya sampai bersumpah tidak akan memaafkan Kafidan setelah semua kejahatan yang dia lakukan pada Reyhan. Sementara itu Reyhan tidak tahan dengan diamnya Emir sehingga berpikir bahwa suaminya sedang menghukumnya sampai percaya jika dirinya sudah tidak penting lagi di hidup Emir. Sementara itu Zafer terus mensupport Emir untuk segera berbicara pada Reyhan sebelum terlambat karena takut Emir kehilangan cinta Reyhan untuk selamanya. Suhaila datang ke rumah Tarhun menjemput Cemre untuk yang kedua kalinya. Dia memberi waktu 2 hari agar Cemre segera pulang dan menyadarkan putrinya bahwa dia bukan nyonya di rumah Tarhun. Reyhan datang ke kamar setelah membuatkan kopi untuk suaminya. Namun secara tidak langsung Emir mencoba menyingkirkan Reyhan dengan alasan sibuk bekerja. Kemudian Reyhan memutuskan untuk pergi dari rumah Tarhun karena berpikir pernikahan mereka akan berakhir apalagi Reyhan tidak tahan lagi dengan sikap cuek Emir. Sementara itu Emir sangat syok melihat istrinya telah mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Kemudian Emir berinisiatif memindahkan semua barang-barang Reyhan ke kamar dan memintanya tidur di kasur seperti semula. Sementara itu Oya panik melihat Masal yang tak bangun-bangun dari tidurnya. Dia segera memberitahu Kemal namun tak lama Masal datang memberitahu ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian tanpa disadari Oya memergoki Kemal tidur terpisah dengan istrinya. Kemal pun menegaskan bahwa dia sedang sakit punggung sehingga mengharuskannya untuk tidur di lantai. Emir memiliki ide membawa Reyhan jalan-jalan agar memiliki waktu berdua namun Hikmet telah mempersiapkan piknik ke tempat indah bersama keluarganya. Reyhan dan Emir pun sangat bersemangat serta bersyukur mendengar kabar liburan yang menyenangkan tersebut. Sementara itu Kafidan melarang Cemre ikut piknik bersama keluarga Tarhun karena menyuruhnya pergi ke bank mengambil uang untuk membayar pria yang mereka sewa karena rencana balas dendam mereka telah siap. Kemal menyiapkan sarapan untuk Narin agar pernikahan mereka terlihat nyata di depan adiknya. Sedangkan Narin memberikan ponsel Kemal yang tertinggal sebelum pergi berangkat kerja. Kemudian Kemal mencium Narin di depan Oya secara tiba-tiba sampai membuat Narin salah tingkah dan berpikir bahwa Kemal melebih-lebihkan sandiwara mereka. Setibanya di lokasi Reyhan dan Zeynep bermain ayunan dengan gembira. Kemudian Emir datang menyela mereka karena bersiap untuk membahas soal isi hatinya. Namun Suna mencoba memisahkan mereka dengan meminta Emir untuk menemaninya jalan-jalan karena bosan. Sementara itu Kafidan mengutus pria yang dia sewa ke lokasi piknik kemudian memperkenalkan diri sebagai karyawan lama di perusahaannya. Namun Reyhan merasa curiga sampai terus mengawasi pria itu. Hikmet sangat bersyukur mendapatkan kembali kedamaian keluarga apalagi cinta yang tumbuh di antara Emir dan Reyhan membuatnya sangat bahagia. Kemudian Hikmet mengembalikan cincin kawin karena mereka akhirnya menjadi pasangan yang saling mencintai. Reyhan dan Emir sangat bahagia namun saking bahagianya Reyhan sampai kehilangan cincin itu. Kemudian Emir menemukan cincin Reyhan lalu meminta istrinya untuk berjanji tidak akan meninggalkan Emir sampai mati. Tak lama Kafidan muncul dengan sandiwaranya. Dia memfitnah Hikmet dengan tujuan agar dibenci oleh Emir dan Suna. Di depan mereka Kafidan memberitahu bahwa Hikmet telah menyuapnya dengan uang untuk menjauhkannya dari anak-anak. Kemudian Hikmet menjelaskan pada Emir bahwa dia hanya ingin melihat hidup anak-anaknya damai dan bahagia. Sepulang piknik Reyhan mendapat kejutan di mana Emir mengganti sofa mereka dan memberikan puisi romantis yang dia tulis sampai membuat Reyhan sangat terharu bahagia. Kemal mendapat tagihan dari bank sebesar puluhan juta atas kartu kredit Narin yang diberikan olehnya. Sementara itu Oya yang memanfaatkan kartu kredit milik Narin untuk berpoya-poya mencoba memberikan pakaian yang dia beli kepada Narin agar Kemal tidak mencurigainya. Narin yang tidak tahu apa-apa memakai gaun itu untuk diner bersama Kemal. Kemudian mereka pergi ke restoran yang direkomendasikan oleh Narin.
Kemal sangat terkejut karena restoran pilihan Naren jauh dari kemewahan. Naren pun memberitahu suaminya bahwa dia sengaja memilih tempat terbuka agar Kemal tidak menciumnya lagi. Oya datang ke restoran yang akan didatangi kakaknya. Sementara itu Kemal sangat terkejut karena terus diawasi oleh adiknya lalu berbohong bahwa mereka memiliki masalah dengan petugas keamanan restoran. Kemudian Kemal dan Naren segera bergegas pergi untuk menyiapkan diner romantis di tepi kolam sebelum Oya pulang ke rumah. Emir mulai bekerja karena kondisinya telah pulih. Kemudian Reyhan pun segera mempersiapkan segala kebutuhan suaminya. Sementara itu Cemre sangat kesal karena Emir bersikap cuek saat bertemu dengannya. Kemudian Nigar memberi informasi pada Cemre bahwa Hikmet telah mempersatukan Reyhan dan Emir kembali dengan memasang cincin kawin. Seketika Cemre kehilangan kesabaran sampai mendesak Kafidan untuk segera melaksanakan rencana mereka karena takut kehilangan Emir. Di kantor Emir tidak bisa konsentrasi karena merindukan Reyhan. 1000 cara dia lakukan agar bisa menghubungi istrinya dengan alasan bertanya soal injir burung kesayangan Reyhan. Sementara itu Reyhan bersiap dibunuh namun pria itu mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan tindakan keji tersebut. Kemudian Kafidan mencoba meyakinkan pria itu dengan uang yang akan dia terima. Pria itu pun akhirnya setuju karena dia sedang membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Naren dan Kemal melanjutkan diner romantis mereka di rumah dalam pengawasan Oya. Kemudian Kemal bercerita tentang masa kecilnya dan perjuangannya menjadi single father. Sementara itu Naren terlihat sedih karena merindukan ayahnya namun tiba-tiba Kemal mengakui cintanya pada Naren. Emir terus membuat Reyhan salting saat berada di dekatnya apalagi saat Emir bekerja di ruang tamu bersama ayahnya yang tak henti curi-curi pandang pada istrinya. Dia menjadi gelisah menunggu istrinya datang sedangkan Reyhan mencoba mengumpulkan keberanian agar tidak salah tingkah saat berada di dekat Emir. Kemudian saat Reyhan masuk ke kamar Emir pun tidak berhenti melontarkan kata-kata romantis dan memuji istrinya. Akhirnya mereka pun tidur bersama untuk yang pertama kalinya dengan rasa cinta. Keesokan harinya Reyhan sangat bersemangat mengawali harinya dengan penuh cinta dari suaminya. Sementara itu Hikmet sangat bahagia melihat pasangan muda-mudi ini terlihat bahagia. Dia mengingatkan putranya untuk melindungi Reyhan karena di balik kedamaian cinta mereka pasti ada orang yang mencoba merusaknya. Naren baru sadar kartu kredit yang diberikan Kemal hilang dan menyadari jika Oya adalah pelaku yang telah mengambil kartu kreditnya. Kemudian Naren membuat janji dengan Oya di sebuah restoran untuk membongkar kedoknya. Di sana Oya memohon pada Naren agar tidak memberitahu perilaku buruknya pada Kemal. Namun di balik itu Oya telah membuat perangkap untuk Naren dengan mengundang teman prianya. Reyhan mulai membuka semua hadiah yang disiapkan oleh Emir dan terharu bahagia karena diperlakukan romantis oleh suaminya. Kemudian Emir menyuruh Reyhan untuk bersiap-siap memakai dress yang telah disediakan karena kejutan untuknya belum berakhir. Namun tiba-tiba Reyhan mengingat jebakan perselingkuhan yang membuat traumanya muncul kembali. Kemudian Emir meyakinkan istrinya untuk melupakan masa lalu dan tidak takut dengan kejutan romantis yang sedang dia siapkan. Reyhan pun akhirnya ingin pergi namun dia lupa dengan ponselnya. Kemudian Emir kembali ke rumah untuk mengambil ponsel Reyhan. Namun saat menunggu Reyhan melihat Kafidan lalu menghampirinya. Kemudian pada saat Emir datang Kafidan segera memberi instruksi pada anak buahnya untuk membunuh Reyhan.